Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam persekutuan tengah minggu kita. Karena itu sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama di dalam tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau Tuhan yang hadir dimanapun anak-anak-Mu berada. Karena itu kiranya pujian penyembahan kami ini sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mengasihi kita, menerima kita apa adanya dan bahkan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Dialah yang terindah. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kau yang terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian menyatakan, ku berharap hanya kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus yang membukakan hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama ini, sungguh-sungguh kami dapat mengerti, kami pahami, dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan bacakan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia
dan kamu telah melihat dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang berbahagia tentunya setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang penulis buku novel seperti itu namanya Anne Lamott. Suatu ketika dia menuliskan kisah tentang seorang anak gadis usia 7 tahun yang tersesat di jalan yang cukup besar. Padahal dia sementara berjalan ke rumahnya bersama orang tuanya, tapi kemudian dia terpisah dari orang tuanya. Kemudian anak kecil ini datang ke pos polisi, saudara. Lalu dengan baik hati, dengan ramah, Pak polisi itu mau mengantarkan anak kecil ini pulang ke rumahnya. Mereka setelah ditunjukkan alamat dari anak kecil ini, kemudian membawa anak kecil itu pulang dengan mobil polisi, saudara. Kemudian ketika melewati jalan-jalan, anak kecil itu melihat gereja tempat dia biasanya beribadah bersama orang tuanya atau ayah dan ibunya. Lalu anak kecil itu berkata kepada Pak polisi, "Pak, saya berhenti di sini saja." Polisinya bilang, "Kamu yakin? Are you sure? Mau berhenti di sini? Ini belum sampai di alamat yang kamu tujukan." Anak itu bilang, "Saya yakin, Pak. Ini gereja tempat saya biasanya berada. Kalau sudah lihat gedung gereja ini, saya sudah tahu jalan pulang ke rumah saya dan saya pasti tidak akan tersesat lagi." Akhirnya singkat cerita anak itu berhasil tiba di rumahnya, saudara. Setelah lihat gerejanya, dia sudah tahu jalannya kemana untuk sampai ke rumahnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, hidup itu ada yang mengibaratkan seperti seorang musafir yang berjalan jauh sekali untuk mencari jalan pulang ke rumahnya. Sebab dunia ini bukanlah tempat kita tinggal yang sejati. Walaupun ada banyak orang berusaha membangun rumah-rumah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan kenyamanan tingkat tinggi yang membuat orang yang tinggal di rumah itu senyaman mungkin, tapi rumah itu mau dibuat semewah apapun, senyaman apapun, seasri apapun, rumah di dunia ini tidaklah kekal. Kalau dia tidak lapuk, tidak hancur, maka kitalah yang akan meninggalkan dunia ini. Karena tidak ada satu orang pun yang hidupnya abadi di tengah-tengah dunia ini. Kita haruslah mencari jalan untuk pulang ke rumah kita yang sejati. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam pasal 14 ini, setelah Tuhan membasuh kaki para murid, memberikan teladan untuk saling melayani, lalu Tuhan memberikan satu berita sukacita untuk para murid. Memperingatkan mereka juga bahwa dunia ini itu bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya. Rumah kita yang sebenarnya itu ada di sana, di dalam rumah Bapa kita. Dan karena itu Tuhan mengatakan jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati para muridnya. Tuhan tahu kegelisahan yang akan terjadi kepada para muridnya. Karena itu Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Percaya saja kepadaku. Percaya kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Sebab di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal untuk setiap anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Allah Bapa. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kita tahu gak sih jalan untuk pulang ke rumah kita yang sejati itu? Ataukah kita nyaman-nyaman saja karena sudah punya rumah yang enak, yang nyaman di dunia ini, sehingga kita lupa untuk cari jalan pulang ke rumah kita yang sejati. Tahu-taunya nanti, waduh kok tiba-tiba saya meninggalkan rumah saya di dunia ini tanpa saya tahu jalan untuk pulang ke rumah yang sejati. Nah, itu hal yang paling celaka, saudara. Karena itu kita harus punya sign, tanda. Seperti anak tadi, dia lihat gerejanya, dia tahu jalan pulang ke rumahnya. Tanda untuk kita bisa pulang ke rumah kita yang sejati. Tanda itu adalah
wahyu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita memiliki satu kesadaran untuk cari Tuhan. Untuk tahu bahwa hidup di dunia ini sementara, semua yang kita kumpulkan di dunia ini akan toh kita tinggalkan pada akhirnya. Karena itu Tuhan berikan kita firman Tuhan sebagai tanda untuk memperingatkan kita setiap hari, setiap saat harus kita perlu hikmat dari firman Tuhan. Kita perlu gereja Tuhan untuk kita datang bersekutu bersama, untuk kita datang beribadah bersama. Mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang terbatas, serba terbatas, kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terlebih penting saudara, apa yang firman Tuhan sudah kita baca tadi, Tuhan memberikan kita satu berita sukacita, satu jaminan kepastian bahwa Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu satu deklarasi dari Tuhan. Satu pengakuan yang penting dari Tuhan Allah kepada para muridnya saat itu dan juga kepada setiap kita pengikut Tuhan pada masa kini. Bahwa di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, yang tidak kekal ini, yang suatu saat akan berakhir, Tuhan memiliki satu jaminan untuk kita. Kalau engkau ada dalam aku, maka engkau ada di jalur, di track yang benar, di jalan yang benar. Waktu Tuhan berkata, "Akulah jalan," itu bukan hanya berbicara tentang jalan bagaimana menuju sukses, menuju keberhasilan, menuju kebahagiaan duniawi saja. Karena kalau kita lihat jalan-jalan yang diajarkan di dunia ini apa? Saudara, jalan sukses, tips untuk sukses, tips untuk berhasil, cara-cara untuk berbahagia, menikmati hidup. Sebenarnya tidak apa-apa saudara, tapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh meninggalkan jalan yang terpenting ini, yang adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan berkata, "Akulah," itu berarti Tuhan memberitakan dialah satu-satunya. Dialah Allah yang berkuasa itu. Dialah jalan itu sendiri. Tuhan bukan penuntun jalan, petunjuk jalan. Kalau sekarang kita punya petunjuk jalan tuh GPS saudara, yang ada di handphone Bapak Ibu saudara masing-masing. Itu yang paling canggih pun bisa menyesatkan kita. Kadang-kadang kita sudah tutul nih, menuju ke satu tempat, tiba-tiba kita dibawa ke tempat yang lain. Entah itu jalan buntu, jalan kecil, sehingga kita sulit untuk mau keluar dari jalan itu. Tuhan bukan penunjuk jalan, penuntun jalan, tapi Tuhanlah jalan itu menuju ke rumah Bapa yang kekal. Waktu Tuhan berkata, "Akulah jalan," Tuhan mau memberitahukan kepada para murid dan kita semua bahwa dialah keselamatan itu. Hanya di dalam Tuhan saja keselamatan yang sejati itu. Waktu Tuhan memberitakan bahwa dia adalah jalan, itu berarti juga saudara dan saya harus berjalan bersama Tuhan. Kita kadang-kadang kepengen keselamatan dari Tuhan, kepengen hidup yang kekal dari Tuhan, tapi tidak mau berjalan bersama Tuhan. Namanya jalan itu harus dijalani saudara. Tidak mungkin jalan itu cuma jaraknya kira-kira 1 langkah atau 2 langkah atau 3 langkah. Jalan itu membutuhkan effort, usaha untuk kita menjalani jalan itu sehingga kita bisa tiba di tujuan dengan selamat penuh sukacita. Kalau kita mengakui Tuhan Yesus sebagai jalan dalam hidup kita, kita harus bersedia pegang tangan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mengikuti aturannya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan, petunjuk-petunjuknya Tuhan. Tidak hanya mengakui Tuhan saja sebagai juru selamat, tapi tidak mau berpegang sama Tuhan, tidak mau jalan di jalan Tuhan, maunya jalan di jalannya sendiri. Itu bukan pengakuan yang sejati. Tuhan mengatakan, "Akulah kebenaran." Saudara, ketika Tuhan berbicara tentang kebenaran, berkata dirinya lah itu kebenaran yang sejati. Tuhan bukan hanya sekedar berbicara tentang nilai-nilai moral yang berlaku di dunia ini. Tuhan juga tidak hanya berkata tentang hikmat dalam kehidupan atau kata-kata bijaksana yang kadang-kadang itu menginspirasi kita, menenteramkan hati kita. Tuhan juga tidak berbicara tentang peraturan-peraturan yang ada di dunia ini, saudara. Tetapi terlebih dari itu Tuhan berbicara tentang kebenaran yang sejati yang seharusnya ada dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita hidupi setiap hari, setiap saat. Tuhan mengatakan dirinya lah kebenaran itu.
Tuhan bukan pengajar kebenaran, walaupun memang yang diajarkan itu kebenaran-kebenaran. Tapi Tuhanlah kebenaran yang sejati itu. Dirinya lah kebenaran yang sejati itu. Karena itu ketika kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita, kebenaran itu juga harusnya kita hidupi. Kita pancarkan dalam hidup kita. Setiap hari, setiap saat. Kita mengaku anak Tuhan, tapi hidup kita tidak benar. Itu bukan anak Tuhan yang sejati, saudara. Lawan daripada kebenaran yaitu dusta atau tipuan, dan raja bapak segala penipu adalah iblis, saudara. Ketika Adam dan Hawa itu ada di dalam Taman Eden, taman Allah yang indah, menikmati semua ciptaan Allah dan sukacita dari Tuhan, maka iblis itu datang dengan segala tipuannya, bujuk rayunya, berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau tidak akan mati, tapi engkau jadi seperti Allah. Maka mulailah manusia itu mengambil buah itu, berikan sama suaminya. Maka mereka jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Sejak itu, saudara, kita manusia ini mau sepandai apapun, jadi sulit untuk membedakan mana kebenaran yang sejati dan mana tipuan-tipuan dari iblis. Karena terkadang tipuan itu, dusta itu, gosip itu ya Bapak Ibu Saudara, hoax itu yang lagi ngetren sekarang. Seakan-akan itu satu hal yang baik adanya. Seakan-akan itu satu hal yang real, yang benar. Padahal itu jelas tipuan iblis, saudara. Karena itu kita butuh pribadi yang adalah kebenaran sejati. Yesus Kristus sendiri menunjukkan kita kebenaran melalui kehidupannya, supaya kita juga memancarkan kebenaran itu. Yang ketiga, saudara, Tuhan mengatakan, akulah hidup. Waktu Tuhan berbicara tentang kehidupan, Tuhan tidak hanya berbicara tentang kehidupan di dunia ini, tapi Tuhan mau berbicara tentang kehidupan yang kekal, yang berlangsung terus-menerus selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir di dalam Tuhan Yesus. Lawan daripada kehidupan adalah kematian. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita semua, cucu, cicit, keturunan-keturunan Adam dan Hawa ini juga ada di dalam cengkeraman dosa itu, di dalam maut. Roma mengatakan upah daripada dosa adalah maut. Maut tidak berarti saudara dan saya saat ini itu langsung mati, tidak saudara. Tapi kalau kita tidak ada Tuhan dalam hati kita, kita berjalan menuju kematian yang kekal itu. Maka kita perlu kehidupan. Kita perlu dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus yang ahli dalam hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan itu, dia sudah menyelidiki firman Tuhan itu dari dia muda sampai jenggotannya itu warna putih semua, saudara. Tapi dia tidak menemukan tetap hidup ataupun kebenaran dalam Taurat itu. Dia datang sembunyi-sembunyi sama Tuhan malam hari. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau mau melihat hidup, maka engkau harus dilahirkan kembali. Itu pun Nikodemus lalu pikir, bagaimana aku yang sudah tua ini masuk ke dalam kandungan ibuku. Lalu Tuhan dengan penuh kasih menjelaskan kepadanya, ketika engkau lahir kembali, itu berarti engkau percaya kepada anak Allah yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya saudara, tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Di ayat 1 Tuhan kembali bilang, ketika Tuhan bilang jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepada aku. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan di ayat selanjutnya, kalau engkau mengenal aku, maka engkau juga akan mengenal yang mengutus aku, atau Allah Bapa di sorga sana. Selama ini banyak orang menafsir-nafsirkan tentang Allah itu seperti apa. Tuhan bilang, akulah Allah itu yang hidup di tengah-tengah kamu. Kalau engkau terima aku, engkau percaya kepada aku percaya sama Tuhan Allah juga. Kalau engkau mengenal aku, engkau mengenal Allah Bapa yang mengutus aku ke tengah-tengah dunia ini. Ketika kita dilahirkan kembali, waktu kita percaya Tuhan, kita dilahirkan kembali secara rohani. Kita beroleh hidup yang baru dalam Tuhan.
maka kita dibebaskan dari cengkeraman dosa itu. Sehingga nantinya ketika saudara dan saya meninggalkan dunia ini yang fana ini, meninggalkan tubuh kita yang nanti suatu ketika akan menua, akan merentak, akan melemah, dan akan meninggal, saudara. Lalu kemudian kita diberikan satu tubuh yang baru oleh Tuhan. Maka tubuh yang baru itu yang Tuhan izinkan masuk ke dalam rumahnya yang kekal. Untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan Allah. Kebahagiaan yang tidak ada habisnya bersama Tuhan Allah di sorga. Di rumah Bapa kita. Hanya anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang diizinkan masuk ke dalam rumah Bapaknya. Kalau bukan anak Bapa, tidak diizinkan, saudara. Nah, sekarang persoalannya bagi saudara dan saya. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Bapa di sorga? Sehingga itu menjadi jaminan bahwa ketika saudara dan saya meninggalkan dunia ini, meninggalkan tubuh kita yang fana ini, kita beroleh tempat yang indah bersama Tuhan di rumah Bapaknya di sorga. Apakah ketika kita ada di dunia ini, kita sudah sungguh-sungguh menaruh percaya kita kepada Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang lain di dunia ini, tokoh-tokoh besar di dunia ini mengajarkan tentang jalan, tentang kebenaran, tentang hidup. Tetapi hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang berkata dengan lantang, "Akulah jalan itu dan kebenaran itu dan hidup." Dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas berkat karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami merasakan anugerah Tuhan lewat nafas hidup yang Tuhan anugerahkan, lewat berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Tetapi seringkali kami melupakan bahwa Engkau bukan hanya pemberi berkat, pemberi hidup, tetapi Engkaulah satu-satunya jalan supaya kami bisa menuju kepada hidup yang sejati itu. Karena itu Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kami untuk menaruh percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus saja, yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Biarlah kami hidup di dalam jalan Tuhan, dan kami hidup dalam kebenaran Tuhan, dan kami hidup sungguh-sungguh mengalami kehidupan lahir baru dalam Tuhan. Dan kami memancarkan kebenaran itu lewat kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang bisa mengenal Engkau sebagai jalan dan kebenaran dan hidup dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami yang sedang berjuang dalam sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka yang sakit. Mereka yang sudah usia lanjut, tidak dapat ke gereja, tidak dapat bersekutu. Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, kekuatan kepada mereka. Nah, kami juga mengingat untuk saudara kami yang sudah lama tidak dapat ke gereja. Tuhan sendiri kembali memanggil mereka supaya mereka bisa kembali datang bersekutu dalam rumah Tuhan. Kami juga mengingat untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau berkatilah bangsa negara ini di dalam memulihkan kondisi, baik itu ekonomi, di dalam segala sesuatu. Tuhan sendiri yang pegang kendali supaya bangsa dan negara kami semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis aktivis, pengurus-pengurus yang ada. Supaya kami dengan satu hati melayani Tuhan, memberi yang terbaik buat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.